Ya, yang berarti saat ini adalah harta tahta data Baik. atau kuota. Nah, padahal kalau dia belajar problem solving, itu akan melatih kemandirian sebenarnya, Mbak Farah. Maka generasi mandiri itu apa ciri mandiri itu? Ketika ada persoalan, dia akan berpikir bagaimana jalan keluarnya itu. Kembali lagi sahabat MQ di Jendela Amikom kali ini ya. Masya Allah kita sudah datang begitu, hadir coach kita, Coach Erik Hadi Saputra di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Farah? Baik, Alhamdulillah baik, Ya. semangat dan menginspirasi nih. Sehat dan menginspirasi. Baik Coach. Ini Coach terkait dengan membangun generasi mandiri begitu ya. Ya. Tadi juga ada referensi dari Coach juga begitu terkait dengan lagunya Mariah Carey, kemudian terkait dengan fenomena saat ini. Nah, mungkin bisa di-share begitu Coach untuk anak-anak muda, generasi muda kita, langkah-langkahnya nih Coach untuk membangun generasi mandiri ini. Terima kasih Mbak Farah, sahabat MQ dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat, berikan kebaikan, lancar urusan, mudah rezeki, lunas semua hutang. Amin, amin ya Rabbal. Jadi kenapa kita bicara pada kemandirian generasi sekarang ya? Kita sadar bahwa kita itu kan sudah masuk di generasi revolusi industri 4.0 memang. Tetapi pastilah di era itu yang namanya pola pikir, kreativitas akan berkembang. Makanya Jepang bilang industrinya 4.0 tapi society-nya sudah 5.0. Artinya manusia itu harus lebih utama dari teknologinya. Jadi nggak bisa manusia itu yang mengikuti teknologinya. Tetap teknologi adalah bagian yang berkembang, tapi aktor utamanya harus manusianya. Nggak boleh aktor utamanya teknologinya. Jadi bagaimanapun inovasi teknologi itu harus menyesuaikan kebutuhan manusianya kan gitu. Nah, jadi ketika ini terjadi, pola pikir generasi kita pasti akan nggak sama dengan pola pikir generasi yang dulu. Nah ini di Hari Guru ini guru-guru harus paham. Jadi guru nggak hanya bisa sekedar standar seperti guru biasa. Bahkan kalau saya bilang, kalau keren gurunya, kreatif siswanya. Wow, kalau keren dosennya, kreatif mahasiswanya. Nah, mengapa? Karena kita menghadapi generasi yang waktu koneksinya itu lebih banyak dari gurunya. Betul nggak? Betul, betul. Kalau dilihat dari data generasi Z sekarang ini, itu 94% hidupnya koneksi. Betul, apalagi di tengah Jangan dipikir dia kuliah atau belajar lalu dia nggak open camp, ya kan? Karena faktor kuota, enggak. Dia menghemat kuota. Karena supaya lebih baik dia nonton YouTube yang lain, Dota, medsos yang lain daripada cuman dengerin tok gitu kan. Manajemennya berarti sudah kan? Cerdas juga. Dia matiin kamera, dia matiin audio, hemat kuota. Makanya mereka bilang ya, yang berarti saat ini adalah harta tahta data atau kuota. Nah, kalau udah kayak gini gimana nih Kak Farah dan sahabat MQ? Maka karena hidup mereka itu adalah koneksi, kita harus melatih mereka satu, problem solving. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena saat ini termasuk saya interaksi ya dengan banyak mahasiswa dan siswa. Mereka itu ketika ada persoalan, mereka ingin tahu pokoknya, terus saya harus gimana gitu. Dia kenakan ke dirinya, terus aku harus gimana? Bertanya gitu ya? lagi begitu. Balik lagi kan? Nah, padahal kalau dia belajar problem solving, itu akan melatih kemandirian sebenarnya Mbak Farah. Maka generasi mandiri itu apa ciri mandiri itu? Ketika ada persoalan, dia akan berpikir bagaimana jalan keluarnya itu. Jadi orang hidup itu kan begitu ya. Ketika dia menghadapi persoalan, dia akan pikir ini jalan keluarnya gimana. Ya sama seperti kuliah lah, jangan bisa masuk tapi nggak keluar gitu loh. Paham ya maksudnya? Bisa masuk kampus tapi nggak selesai-selesai, itu kan juga nggak ngerti jalan keluarnya. Ya pokoknya batas maksimalnya dimaksimalkan Pak, saya keluar. Ya kalau bisa cepat keluar aja gitu.
Tapi jangan setahun keluar, itu namanya drop out. Tidak selesai juga Tidak begitu. selesai. Nah, jadi saat itu Mbak Farah, problem solving. Jadi cirinya apa? Ketika dia menghadapi, jadi gampang untuk melihatnya anak ini mandiri, itu adalah ketika dia mendapatkan persoalan, apa yang dia lakukan. Oke, bukan mempertanyakan balik ke dirinya Iya. begitu. Terus aku nasibnya gimana nih? Kalau kayak gini. Terus aku harus gimana? Apalagi mohon maaf nih. Ya tunangan ya. Udah deket lah, mau nikah nggak jadi gitu. Terus gimana aku hidup tanpamu? Alah. Ya kan gitu ya. Ya udah nggak apa-apa ya kan. Selesainya nggak jadinya dengan seseorang pasti akan diberikan yang terbaik. Kalau saya mikirnya gitu kan. Satu pintu ditutup, yakinlah pintu lain pasti dibuka kok. Insya Allah itu. Nah, kenapa kita nggak pernah melihat pintu solusi lain? Ya karena kita fokusnya itu sama pintu yang ditutup itu. Oke. Iya kan? Padahal pintu lain manggil tuh. Tapi nggak bisa kedengeran suaranya karena terlalu banyak framing pintu yang ditutup. Nah, ketika ada persoalan mereka lalu berpikir, oke, ini mungkin sulit, tapi mesti ada jalan keluarnya. Lalu dia tenang. Nah, tenang itu kan salah satu caranya adalah mengubah gelombang otak aja. Kalau kita confused gini, tergesa-gesa kan dia gelombangnya gamma. Gamma itu kan wah confused. Jadi Farah mau siaran tapi ada deadline tugas, wah nusain project, wah ada janjian, pokoknya confused. Nah, atau yang seperti kita ini gelombang beta. Nah, kalau mau kreativitas muncul, itu harusnya dilakukan, dan ini bisa menyelesaikan problem solving. Itu masuklah ke gelombang alfa atau theta. Wah, Gelombang alfa itu apa? Jadi gelombangnya tuh ya narik, ya gelombangnya tuh enak itu. Ya. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya terburu-buru, tergesa-gesa, tariklah nafas panjang. Oke. Jadi tarik nafas panjang. Ya. Sambil pelan, matanya dimeremkan aja sebentar, matanya dipejamkan sebentar. Kenapa? Karena orang kalau matanya dipejamkan, nggak mungkin marah. Nggak ada orang marah-marah matanya dipejam, itu nggak ada. Karena orang marah itu mesti matanya dibuka, kebelalak, gitu kan. Semakin melotot dia. Nah itu. Jadi relaksasi. Nah, kadang ide-ide itu bisa muncul dari situ loh, Mbak Farah dan sahabat MG. Makanya orang bilang ketenangan itu memberikan ide, ketenangan itu memberikan kreativitas. Dia ada persoalan, tapi dia tenang aja. Ya kayak Mbak Septi itu jangan dipikir tidak ada persoalan loh. Mbak Septi itu banyak sekali. Tapi kenapa kok Mbak Septi siaran tenang? Ah itu tadi ya, tenang tadi. Kan diberikan ketenangan itu kan luar biasa. Dan masa kayak gini kalau kita belajar, kita ada tugas, coba kalau kita tenang. Deadline 1 jam bisa kan? Wah, idenya muncul. Tapi kalau nggak tenang, nggak bisa. Bahkan deadline tulisan saja, misalnya sudah, saya bilang, saya mohon maaf, saya tadi pagi beraktivitas ini jam 5. Jam berapa tulisan harus saya store ke salah satu media. Ya. Oke, habis sholat maghrib, baik. Kasih saya waktu maksimal sejam, paling cepat setengah jam. Udah begitu di situ laptop di situ, begitu Word-nya dibuka, saya nggak mau berpikir lagi, relax, ngetik udah. Karena Pak, kalau saya tetap pikir nggak akan bisa, karena motivasi menulis itu ketika kita menulis. Jadi kalau ketika kita belum menulis lalu kita berharap jadi tulisan, nggak akan pernah. Karena yang namanya momentum motivasi itu dia tidak datang di awal. Dia datangnya setelah jalan. Makanya kenapa ketika orang melakukan itu termotivasi, karena datangnya motivasi itu di tengah, bukan di awal. Dari action dulu. Dari action dia baru datang, dia ngampiri itu. Tapi kalau bilang, kenapa nggak jalan? Nggak ada motivasi, nggak bakal datang udah. Wah, berarti kurang tepat ini Coach. Kenapa nggak nikah-nikah? Ya nggak ada yang datang. Ya nggak bakal nggak ada yang datang. Silaturahmi juga enggak. Ya kan? Nggak datang ke pengajian juga enggak. Datang ke pengajian juga enggak. Datang ke acara juga enggak. Gimana mau datang? Datang ke reuni juga enggak. Lebih susah lagi. Lebih susah lagi. Jadi problem solving itu bisa dengan cepat kita hadirkan ketika kita relax dan ingin apa nih solusinya. Kreativitas kita muncul. Tapi kalau kita ya bisa sih, tapi kan ya angel gitu. Atau belum dapat inspirasi begitu Coach biasanya alasan. Nggak bisa belum dapat inspirasi. Ya nggak akan dapat. Kita nunggu kok. Inspirasi itu dicari Kak. Inspirasi itu dapat ketika jalan.
Kayak kita lah, lagi nyetir atau lagi di motor. Begitu kita di lampu merah gitu jalan, kita lihat, ya Allah, bersyukur sekali ya saya hidup cepat. Orang, mohon maaf ya Kak, cari rezeki itu ya dengan berbagai macam cara. Pakai baju dengan botol bekas, dengan pakaian, dengan badan yang di creativity diberi warna cat, dengan mereka berpakaian badut. Itu kan kita lihat kreativitas. Ya kan? Kita lihat orang di situ ada yang mungkin bonceng anaknya beraktivitas sambil bawaan belanjaan. Kita kan, kita nih lebih banyak. Begitu tuh. Lihat yang jual koran. Nah, dari situ kan muncul kita karena jalan. Coba kalau kita di tempat, makanya orang bilang, kamu kok nggak ada ide. Kenapa? Kamu kok nggak mandek? Ya karena kamu kurang liburan. Nah, liburan itu maksudnya nggak mesti harus tamasya kemana. Jalan aja, jalan sambil lihat, sambil nengok. Nah, di jalan itulah banyak inspirasi. Dan kalau energi positifnya banyak masuk, kan kita enjoy. Itu sahabat MK dan Kak Farah. Baik, wah ini berarti kreativitas dan semangat ini harus Masuk. dicari begitu ya, baik dari liburan pun ini salah satu bentuk mencari begitu ya Coach ya. Betul. Wah, Masya Allah. Kemudian apa lagi nih Coach ya? Dari siaran bisa loh. Baik. Wah ini saya juga sambil mencari begitu Dari ya, siaran langsung bisa. berguru sama Coach langsung. Dari lagunya, dari studionya, dari pertanyaan sahabat MK, dari ketika kita nyari artikel atau membacakan berita, dapat banyak sekali. Kemudian untuk bisa merangkainya nih Coach, kadang kan inspirasi ini random saja begitu Coach, ada di pikiran kita. Nah cara polanya supaya bisa semakin kritis begitu dan menghasilkan karya ini seperti apa ini Coach? Ya, pertama saya terima kasih nih, ini sahabat saya Pak Dede Indra, Ustadz Dede Indra, Wakahumas SMK Darut Tauhid Bandung. Jadi join di YouTube. Masya Allah. Alhamdulillah oleh Darut Tauhid saya juga sebagai komite sekolah untuk konsultan dunia industri. Ya. Jadi alhamdulillah punya WA nih dengan komite-komite inspiratif orang-orang tua, ada Dr. Rahman mana-mana gitu ya. Jadi dari WA itu juga jadi dapat inspirasi karena isinya tadi berpikir kritis. Nah, kenapa berpikir kritis itu menjadi penting? Karena kalau orang berpikir kritis, dia tidak akan mudah dipengaruhi. Kokoh. Ada informasi, dia akan tanya, ini benar nggak sih? Nggak langsung share. Ya kan? Kan kadang-kadang kita kepancing dengan judulnya. Begitu di-share, hanya lihat judul, nggak baca, langsung nanya, ini maksudnya apa? Ditanya kan? Ini benar nggak sih? Terus kalau kita nge-share ke grup, manfaat nggak? Terus kalau kita mention yang lain, apa dampaknya buat saya? Ini jadi bikin saya gelisah, berpikir seperti itu. Kan kadang-kadang ada yang bilang ke saya gini, saya kasihan ya, lihat orang misalnya kayak gini, lihat di Facebook. Saya bilang gini, kalau Anda kasihan, Anda bantulah. Bukan menyebarkan begitu Coach ya. Kalau Anda kasihan, bantu. Ya kan? Kalau enggak, ya udah diem aja. Gak usah, aku kasihan banget lo lihat ibu gini. Tapi kalau nggak berbuat apa-apa, dia hanya kasihan, lalu dia stres dengan kasihan itu. Kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Kayak gitu kan? Nyalahin ya. Kok kayak gitu loh. Ya kalau bisa, lakukan apa yang kita bisa mampu untuk melakukan itu. Kalau kita bisa, ya makanya kadang-kadang saya berpikir generasi saat ini itu harus dilatih menjadi leader, bukan follower. Itu dia akan kritis. Karena leader itu pasti akan berpikir bagaimana nih perimbangan. Ya, pilih ke sini negatif, pilih ke sini positif, ini di tengah. Ambil mana? Mana yang lebih banyak manfaatnya? Gak mungkin semua keputusan akan menyenangkan banyak orang. Sama seperti channel YouTube. Di antara semua yang like, masih ada yang dislike. Betul nggak? Sebagus apapun acaranya. Konten anak-anak. Anak saya pernah nanyakan, kok ada yang dislike ya ayah? Ya kan? Semakin umum, semakin banyak orang yang lihat dan karakternya kita nggak tahu, ya pasti akan ada saja yang dislike gitu loh. Tapi masa kita fokus sama yang dislike? Harusnya kita fokus sama yang ngasih like dong. Itu yang dukung kok. Kan? Begitulah. Jadi ketika dia menjadi leader, dia akan berpikir bagaimana nih bahwa keputusan yang dia ambil, dia dilatih mengambil keputusan, bukan hanya menerima saja. Dia dilatih untuk bertanya. Langsung speak. Bertanya aja nggak mau. Ada pertanyaan.
diem. Iya kan? Bertanya. Makanya kadang-kadang siapa yang bertanya dapat poin. Wah, nanya semua gitu. Nah, enggak apa-apa, silakan. Boleh aja guru buat begitu, silakan aja. Yang penting karena kita melatih supaya mereka bertanya. Dengan mereka bertanya, mereka akan semakin banyak hal yang ingin mereka gali. Kan itu, walaupun pertanyaannya mungkin bagi kita masa pertanyaan gitu aja ditanyakin sih, nggak masalah. Semua orang nanya boleh kok, apa aja boleh. Bahkan pertanyaan yang paling mudah, mohon maaf, slide yang tadi bisa diulangi nggak? Gitu aja. Dia penting. Tapi ketika dia bertanya gitu, kan dia menunjukkan eksistensi, aktualisasi diri. Orang tahu dia sebut namanya. Loh, nggak mudah loh nyebut namanya di depan yang lain. Apa dia lagi masih yang baru-baru kan? Itu penting. Jadi kita latih generasi kita menjadi leader, not just follower saja. Kenapa? Karena dengan leader itu kalau ngambil keputusan, coba tengok. Pertimbangannya kan mikir kan, kritis kan. Kritis dan matang begitu, Coach. Kalau saya ambil gini, nanti dampaknya gini. Kalau saya ambil gini, dampaknya gini. Ya kan? Dia akan lihat, mana nih yang paling banyak, mana yang paling kecil resikonya. Iya kan? Nah, begitulah yang diambil. Oh, ini lebih banyak nih manfaatnya dari orang lain. Kemudian makanya ada kalimat kan gini ya. Kamu hebat. Bagi temenmu biasa aja. Tapi bagi orang yang nggak suka, nggak percaya. Betul, Coach. Iya kan? Kak Farah sehebat apapun bagi orang yang nggak suka, ya nggak percaya. Allah, paling juga settingan. Ya ada aja gitu kan. Nah, capek nggak kita kalau kita nggak bisa berpikir kritis mana yang bisa kita terima, kita akan capek dengan sendirinya ya. Capek dengan muter-muter di situ saja begitu, Coach. Makanya ketika kita melihat di media sosial dan kalau kita belajari algoritma media sosial, algoritmanya adalah apa yang kita suka, dia akan kasih itu terus. Jadi kalau kita suka sesuatu yang baik, dikasih yang baik terus. Ketika kita tidak suka sesuatu yang kadang-kadang mencerita sesuatu yang kadang-kadang kita nggak paham, ya dia akan kasih terus itu. Nah, kamu suka musik, dia akan kasih musik terus. Ya, kamu suka film, dia akan kasih referensi film terus. Ya begitu algoritmanya. Nah, jadi kesenangan diberikan terus. Makanya gampang kan lihat orang tuh sebenarnya kan. Kalau kita kenalan sama orang, kita mau tahu, Kak Farah mau tahu nih, ini laki-laki kayak apa ya? Saya pinjam handphonenya dong bentar. Dah, begitu dia pergi, apa yang dibuka? Buka Instagramnya. Kan ada tanda loop tuh. Klik aja tanda loop. Wah, itu kelihatan semua. Nah, klik tanda loop di atas, letakin aja kursor mau nyari apa. Nah, sebelum nyari di bawahnya kan banyak tuh referensi apa. Referensi itulah yang sering dia lihat. Yang mirip-mirip kayak gitulah yang sering dia lihat. Gampang banget lihatnya. Ternyata kok seleranya dia sama aku sama ya gitu. Ternyata si laki-lakinya pintar, memang nyamain. Baik, sudah ada gitu ya, kritis gitu ya gitu. Strateginya begitu, Coach. Namun yang jadi PR juga nih, Coach, dalam berpikir kritis ini, mungkin kita sudah berpikir kritis di dalam hati begitu, sudah dicatat, namun untuk actionnya ini ngomongnya gimana begitu, Coach. Nah, ini seperti apa nih, Coach? Ya, memang melatih berbicara itu kadang-kadang orang khawatir salah, ya kan? Tapi begini, kalau mau berbicara lancar, maka harus senang mau ngomong, gitu aja. Jadi kalau kita mau presentasi, kita ketemu sama orang, kita mau bicara bisnis, ketika kita mau pembicaraan kita ini lancar, maka batin kita ini, ya, atau pikiran kita ini itu harus senang dulu mau ngomong. Nah, mau ngomong aja nggak senang, iya kan? Misalnya mau siaran di MG, di mindset kita kan sudah, wah saya mau siaran, asik nih nanti suasananya. Itu udah dibikin mapping dulu. Tapi kalau mau siaran, aduh hopoi, apa ya mau ngomong? Itu tuh bingung dia. Jadi nggak nyaman kan, nggak nyampe. Jadi maka perlulah generasi sekarang tuh dilatih berbicara, karena mereka akan berbicara. Kenapa? Karena kaitannya adalah mereka banyak yang masih muda tapi sudah menjadi leader dengan membuat startup, dengan membuat vlog, dengan membuat konten. Mereka akan bicara terus itu. Nah, ketika mereka nggak pede berbicara, bagaimana mereka meyakinkan orang lain? Bagaimana dia meyakinkan investor? Makanya di antara mereka yang membangun startup tadi, banyak yang bisa bangun startup, tapi apa yang terjadi? 9 dari 10 gagal. Karena nggak bisa meyakinkan, nggak bisa presentasiin,
kemudian bikin tapi nggak ada yang pakai, ya kan? Sekarang kita bikin apps, yang lain install tapi nggak pakai, terus buat apa? Kan balik lagi, ini manfaat nggak? Makanya dia kenapa tadi dikaitkan lagi dengan berpikir kritis, dia lihat ini ada masyarakat, ya, ini ada driver ada driver ojek. Kalau gua kaitkan dengan teknologi jadi aplikasi ya. Wah, betul. Ini ada orang nggak punya warung, ya kan? Ini tapi punya produk. Terus gimana caranya dia bisa jualan? Udah deh, saya bikin web commerce biar dia bisa jualan. Kan dia mikir itu. Nah, dari situ, jadi mau bikin itu dilihat kebutuhan mereka apa ya. Ini ada orang ngutang, tapi bayar suka telat, ya kan? Terus gimana carinya? Ya udah deh, bikin aplikasi yang dibikin sama mahasiswa Amikom tuh namanya Lunas Bos. Saling ikhtiar, memasukkan utang, saling ingat. Kamu ingat utangmu berapa, saya ingat kamu punya piutang berapa. Ya sudah, belum bayar, notifikasi muncul. Jadi kan, kondisi COVID sekarang banyak orang sholat jamaah di masjid. Kalau bersihin ngepel repot. Bikin robot dengan smartphone dengan konsep IoT, Internet of Things. Jadilah Usman yang UCV yang pernah talkshow kan, stabilizer untuk lantai pembersih masjid. Ya udah itu kan. Jadi mereka lihat sekitar kita apa yang bisa saya muncul. Nah, ketika dia bisa membuat seperti itu, dia kan harus presentasi, dia harus ngomong dengan orang lain. Nah, gimana mau meyakinkan? Ngomong aja nggak mau, gitu. Maka harus dilatih memang public speakingnya. Pintar tapi nggak punya ide, iya kan? Pintar tapi nggak mau berbicara. Harusnya idenya menyampaikan. Mungkin sekarang zamannya kan sudah begitu ya. Kamu punya apa, sampaikan dong, biar orang lain tahu. Entah di vlog sendiri, entah di YouTube sendiri, entah di medsos sendiri, entah di TikTok, apapun sarananya. Sekarang kan banyak orang tuh dengan makanya bermunculan tuh video-video 1 menitan. Instagram punya Reel, YouTube punya YouTube Short, TikTok. Kenapa? Karena sekarang orang ingin nonton, lihat 1 menit saya dapat apa gitu. Lebih padat lagi begitu. Iya kan? 1 menit saya dapat apa nih insight-nya. Mereka senang kan? Putar berkali-kali malah 1 menitan itu sekarang. Makanya nih menjadi tantangan buat kita. Gak usah bicara lama-lama lah. 1 menit apa? Bisa mempengaruhi orang nggak? Sekarang kan gitu. 1 menit bisa mempengaruhi. Lanjutnya lebih lengkap. Kasih link ke YouTube-nya atau ke IGTV-nya. Gitu. Jadi dilatih mereka, baik berbicara secara langsung atau berbicara secara virtual. Gitu. Wah, baik. Berarti ini memang proses yang harus ditempa-tempa terus begitu, Coach. Benar sekali. Baik. Kemudian yang jadi PR juga nih, Coach. Yang jadi insecurity terbesar dari kaum muda begitu, Coach. Ini baru sudah usaha nih, Coach. 1 bulan begitu. Wah, ini kok belum berhasil, Coach. Nah, mengatasi insecure itu seperti apa nih, Coach? Inilah yang pernah saya tulis juga di media. Ini ketika itu saya dapat idenya dari psikolog Mbak Analisa ya. Namanya false hope syndrome. Jadi sindrom harapan palsu. Wah, seperti apa itu, Coach? PHP itu, saya di PHP nih. Ya kan? Tapi sadar nggak? Kalau kita sebenarnya adalah insecure dan ngasih PHP sendiri untuk diri kita. Namanya false hope syndrome. Sindrom harapan palsu. Punya keinginan dibantah sendiri. Semangat, resolusi 2022, skripsi selesai, UN terbaik, apalagi ya, tercapai. Begitu jalan 1 bulan, yes, rampung ya alhamdulillah, nek ora yo rapopo, masih ada. Mau kan itu kan? Kenapa? Karena kita mungkin ya, yang Pak Erik lihat adalah banyaknya aktivitas, tapi prioritas kita bukan itu aja sebenarnya. Nah, supaya kita tidak insecure, kita harus bisa memilih prioritas enggak. Gitu aja. Ketika yang prioritas kita kesampingkan, maka yang bukan prioritas yang akan jadi prioritas. Itu aja. Kan kita bisa tanya, butuh, ingin. Mana yang lebih duluan? Pasti yang butuh kan, bukan yang ingin. Ingin boleh kapan saja. Yang butuh harus duluan. Begitu kita melakukan gini, kita tanya, ini grade-nya apa? Prioritas atau bisa nanti? Bisa nanti, oke, tunggukan. Ini bisa nanti apa? Bisa nanti. Akhirnya semua yang dia tulis bisa nanti. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Karena takut. Aduh, takut. Padahal kalau dia lakuin, dia kerjakan, dia pegang, pasti akan jadi sesuatu yang
berbeda gitu. Betul nggak? Betul Iya. sekali ini. Jadi mengalahkan insecure itu adalah lakukan. Nanti nggak jadi insecure ketika melakukan. Kenapa? Karena tahu sudah tenggelam, sudah dalam aktivitas itu. Oh ternyata gini ya. Sehat dan terus terinspirasi. Wah, Masya Allah, harus begitu ya Coach Betul, ya, betul. untuk bisa terus berproses ini ya di berbagai karya-karya yang kita sudah pupuk begitu Coach. Siap. Masya Allah, terima kasih Coach di kesempatan pagi ini, sangat menginspirasi kaum muda khususnya, apalagi di November ini begitu Coach, ini banyak sekali resolusi ya yang ingin dicapai di tahun selanjutnya begitu Coach. Ya. Baik, terima kasih Coach, semangat Sama-sama. selalu. Mbak Farah dan sahabat Enki dimanapun berada, sehat dan terus terinspirasi. Baik Coach, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.